Siap, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan siang hari ini dan di Papua kita sudah sore hari, alhamdulillah wa syukrilillah Kang Asep bersedia memenuhi undangan kita terkait diskusi bagaimana diplomasi Papua dalam kerangka NKRI. Saya mengundang beliau dalam konteks tidak saja sebagai dosen hubungan internasional, tetapi juga asosiasi hubungan internasional se-Indonesia, sehingga ini menjadi satu diskusi ringan, obrolan ringan dalam perspektif hubungan internasional terkait dengan Papua itu sendiri. Yang kedua adalah saat ini Kang sudah ada juga jurusan hubungan internasional di Unimuda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ya, yang boleh jadi ini adalah dalam rangka memperkaya diskusi mereka untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran, dan ketika mereka menjadi diplomat, apakah diplomat dalam arti sebagai diplomat karir ataupun diplomat kultural, mereka kemudian paling tidak akan memberikan penguatan-penguatan terkait dengan NKRI dan Papua. Itu mungkin pengantar saya, Kang. Mohon uraiannya, kira-kira masa depan Papua dan diplomasi kita dalam konteks NKRI seperti apa yang perlu kita lihat dari sisi keilmuan hubungan internasional. Silakan, Kang. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, di sini masih jam 2. Selamat siang menuju sore. Iya. Dan salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera, dan juga salam bela negara. Teman-teman Papua yang saya banggakan, ya, tentunya tema yang dijadikan pembahasan di sore hari ini merupakan salah satu tema yang tentu sangat menarik, sekaligus sangat sensitif, ya, sensitif. Kenapa saya katakan sensitif? Karena tapi untungnya kita kan di dunia akademik, ya, dalam hal ini apalagi berbicara diplomasi, ya, Indonesia di Papua dalam lingkup NKRI, ya. Tentunya kalau dikaitkan dengan hubungan internasional, ya, ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan threats ataupun juga tantangan. Yang kedua adalah terkait dengan konflik, ya. Yang ketiga adalah terkait dengan aliansi, ya. Dan yang keempat adalah terkait diplomasi, ya. Dan sore ini menjadi konsentrasi dalam diskusi kita di siang hari ini atau di sore hari ini, ya. Bicara tentang threats, ya, ataupun tentang tantangan, ya. Papua ini memang menjadi pertaruhan kalau menurut saya, ya. Ya, dalam konteks hubungan internasional dan juga dalam konteks komunikasi internasional, serta dalam konteks bagaimana kebijakan NKRI, kebijakan luar negeri Indonesia, ini menjadi tantangan buat kita sebagai negara yang dianggap, ya, mampu atau punya semangat
perdamaian yang cukup tinggi gitu. Sebagai sebuah negara yang dianggap negara yang paling ramah ya, negara yang paling friendly gitu ya. Nah, konflik-konflik ataupun permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, ini sangat terkait dengan konflik yang terjadi ya. Tentunya saya tidak akan membahas tentang latar belakang konflik ya, karena saya pikir teman-teman di sini lebih memahami daripada saya sendiri. Tapi kita lihat dari dampaknya saja, akibatnya saja, di mana ya konflik ini ya berumur cukup lama dan memang menguras energi ya, baik Indonesia sebagai negara dan juga Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional ya. Dan tentunya yang terdampak sekali ya pasti adalah warga Papua sendiri ya. Hal ini menjadi satu catatan bahwa konflik itu intinya hanya akan berdampak kesengsaraan begitu. Hanya akan berdampak terhadap kerugian-kerugian gitu ya. Nah, selanjutnya aliansi ya. Dalam konteks saya ini ada satu konsep aliansi di mana kita tahu ya dalam beberapa kesempatan ya masing-masing yang berkonflik tadi Indonesia dan Papua ya dalam hal ini memiliki aliansi di luar negeri gitu ya. Sehingga pada kesempatan terakhir di sidang PBB itu ya negara Vanuatu itu berhasil pidato ya di depan dunia internasional, di depan negara-negara dunia mengenai dan mengangkat isu Papua ya, mengangkat fakta-fakta di Papua. Nah, disinilah kemudian saya rasa judul ini menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana kelanjutan dengan diplomasi Indonesia, kan? Diplomasi Indonesia ya di Papua. Secara teori ya dalam HI ini, kalau bicara diplomasi ya tentu lebih kan ada diplomasi tradisional atau konvensional, ada diplomasi modern ya. Secara umum diplomasi konvensional ya dipahami aktornya itu memang pemerintah ya. Aktornya itu pemerintah ya. Jadi state actor ya, di mana hanya orang-orang ataupun yang aktor-aktor pemerintah dan yang mengatasnamakan pemerintah lah yang berhak ya melakukan diplomasi ya dalam hubungan antar negara gitu ya. Nah, ini seringkali diplomasi konvensional ini, tradisional ini ya memberikan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang berkepanjangan itu artinya ada buntutnya gitu. Konflik itu terus berkepanjangan karena memang diplomasi yang diterapkan itu ada diplomasi konvensional, di mana ini mengedepankan hard power ya, mengedepankan pendekatan yang keras ya, bukan dalam artian soft power ya. Dan inilah mungkin menjadi menurut saya menjadi harapan ya ke depannya bagaimana kemudian diplomasi modern yang aktornya itu bukan hanya pemerintah tapi juga aktornya juga masyarakat ya, tokoh-tokoh dan juga penguasa ataupun pengusaha-pengusaha yang lebih bisa dikatakan yang mampu mendorong ya bukan hanya untuk menginformasikan tapi juga bisa menginfluence ya, bisa memberikan pengaruh, mempengaruhi. Karena kan semangat diplomasi itu bagaimana aktor ya berdiplomasi
kepada satu negara dan negara tersebut memiliki keinginan yang ataupun kita sebagai aktor mau mempengaruhi, menginformasikan apa yang kita inginkan. Nah, rasa-rasanya kita di negara yang sama, kenapa? Berarti kan kok tidak bisa memberikan memahamkan. Masalahnya ada di mana kan gitu? Apakah ada di aktor yang menyampaikan informasi atau ada di aktor yang penerima informasi gitu kan? Jadi kalau dalam konteks komunikasi ya ada komunikator, pesan dan juga komunikan. Nah, komunikasi yang baik itu kan bagaimana seorang komunikator itu bisa menjadikan komunikannya itu melalui pesan yang disampaikan itu menjadi komunikator. Artinya ada dua arah, ada reaksi. Nah, disinilah kemudian perlu semacam movement of people, ya. Ada gerakan masyarakat, ya. Makanya dalam diplomasi modern, ya, dalam hal ini, ya, dalam diplomasi modern, ya, tentu pendekatan soft diplomasi menjadi hal yang sangat mendasar. Di antaranya, ya, ada namanya diplomasi publik, ya, public diplomation, ya. Dalam konteks hubungan internasional, sebetulnya diplomasi publik ini dilakukan oleh kita sebagai negara melalui corong atau melalui non-state actor, melalui aktor yang bukan negara atau non-state, bisa organisasi internasional, bisa juga tokoh internasional, yang pasti tujuannya adalah mempengaruhi publik internasional. Yang tujuannya adalah mempengaruhi publik dalam satu negara tersebut atau dalam konteks regional ataupun juga internasional. Nah, ini yang mungkin PR, ya, yang buktinya ya kita harus dengan fakta bahwa Papua sampai saat ini masih bergejolak itu sebagai satu bukti bahwa diplomasi kita belum memberikan dampak yang signifikan. Terutama ya bicara diplomasi berarti kan keluar, ya. Karena kalaupun di dalam sendiri, kalau saya melihat masalah Papua ini bukan harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya internal, tapi juga harus eksternal. Bahkan kalau bisa berbarengan gitu ya. Jadi ada diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ini untuk berdiplomasi publik keluar. Ada juga turunan dari diplomasi itu adalah negosiasi. Bagaimana kemudian ya aktor negara ini bisa bersinergi dan lebih sensitif ya terhadap situasi yang ada di luar dan juga di Papua. Di luar di sini artinya negara-negara yang masih mendukung terhadap kemerdekaan Papua. Hal ini tentunya apa yang harus kita kaji dalam interaksi diplomasi ini. Yang pertama adalah economic globalization, ya. Jadi ekonomi global dalam artian bagaimana Papua juga ikut merasakan manisnya globalisasi, bukan merasakan pahitnya globalisasi, ya. Bagaimana kemudian Papua juga merasakan manisnya resource, ya, yang ada di bumi Papua itu sendiri, ya. Nah, ini tentunya perlu kebijakan yang sangat konsisten atau yang sangat tegas, keras dan konsisten. Dalam artian bagaimana kita negara Indonesia dalam hal ini pemerintah bisa
memberikan kebijakan-kebijakan agar ya masyarakat Papua juga merasakan manisnya globalisasi. Dan ini memang bukan hanya secara ekonomi, tapi ya revolusi informasi juga harus mereka rasakan ya. Jadi masalahnya ekonomi, kemudian information revolution ya, dan juga ecological crisis ya, kemudian international migration juga ya, ini juga menjadi perhatian ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah civilization ya. Civilization itu bagaimana masyarakat Papua sendiri semakin cinta gitu ya kepada tanah airnya gitu ya, atau tanah air Indonesia. Memang tidak mudah ya melalui ini semua ya. Tapi kenapa temanya juga diplomasi ya? Karena dalam diplomasi ini ada unsur soft diplomasi. Ada unsur di mana diplomasi ini tentunya dengan kepercayaan yang tinggi gitu ya, kita bisa menjadikan diplomasi ini sebagai sarana, sebagai wasilah ya, agar baik state actor dalam hal ini pemerintah atau non state actor dalam hal ini organisasi-organisasi serta para tokoh masyarakat bisa bersinergi ya. Nah, tentunya yang dikhawatirkan justru ya, upaya-upaya ini yang selama ini, saya bilang selama ini karena hampir tiap tahun ya, informasi ataupun isu Papua ini terus muncul ya. Berarti apakah muncul dengan sendirinya atau juga ada yang memunculkan? Nah, ini juga menjadi satu catatan kita bersama dan jadi satu diskusi kita bersama gitu kan. Siapa yang bermain di Papua dalam hal ini? Siapa yang mengambil keuntungan ya? Yang pasti situasi yang terjadi, fakta yang terjadi adalah masyarakatlah yang rugi gitu ya. Kita juga yang berada di pulau lain rugi dalam artian prihatin ya. Bangsa kita yang relatif ya dikatakan bangsa berkembang yang bahkan kalau dalam konteks G20 Indonesia ini sudah dianggap negara maju ya, sehingga sekarang udah nggak dapat subsidi lagi dari Amerika ya. Nah dalam hal ini kenapa tidak bisa menyelesaikan konfliknya sendiri gitu ya? Nah kita tentunya tidak ingin menyalahkan negara luar ya, berarti ada sesuatu di negara kita sendiri. Itu mungkin sebagai ini aja, sebagai awalannya, bukan imbuhan dan juga bukan akhiran, sebagai awalan ya untuk mungkin silakan barangkali ada narsum lain yang menambahkan. Terima kasih Kang Asep mengawali diskusi kita terkait dengan Papua dalam konteks NKRI. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong saat ini lagi menyiapkan dan sudah sementara menawarkan beasiswa kepada negara-negara Kang, yang Vanuatu dan sekelilingnya itu. Nah, supaya mereka kemudian bisa langsung melihat bagaimana kondisi Papua itu sendiri, lalu kemudian lebih terjadi people to people contact ya, karena khawatirnya adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Vanuatu dan negara-negara yang selama ini memprotes keberadaan Indonesia dengan isu-isu Papua di forum-forum PBB itu tak lebih karena mereka tidak mengenali secara langsung, lalu kemudian boleh jadi persepsi yang mereka dapatkan hanya pemberitaan yang merupakan ya kolom-kolom koran, majalah dan sebagainya yang sesungguhnya tidak menggambarkan secara keseluruhan Papua sendiri. Sambil menunggu yang lain, silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan ini, baik yang mengikuti melalui
Facebook streaming, YouTube streaming, dan juga melalui radio Persada Kota Sorong. Dan karena ini adalah diskusi akademik, maka tentu tidak melihat di satu sisi politik praktis semata-mata, ya, dan juga tidak melihat kasuistik, tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Kang Asep Kamaludin bahwa paling tidak Papua harus dilihat dari sisi aktor, dilihat dari sisi aliansi, dan juga adanya harapan-harapan ke depan bahwa Papua itu sendiri tidak saja dinikmati oleh kaum elit, tetapi ini lebih kesejahteraan yang merata. Yang kedua, kita mengenal adanya PT Freeport. Ini mungkin menjadi salah satu isu yang sangat krusial di Papua. Ada PT Freeport, tetapi anggapan orang-orang bahwa uang yang mengalir dari pendapatan PT Freeport itu semata-mata dinikmati oleh Jakarta saja. Namun, sebelum kita menolak atau menerima pandangan ini, mari kita periksa kembali berapa triliun dana yang digelontorkan oleh pemerintah ke Papua, dan bahkan kemudian sekarang tidak lagi 2%, tetapi mau ditingkatkan menjadi 2,5% dari gelontoran APBN untuk otonomi khusus Papua. Begitu pula dibuat kebijakan-kebijakan seperti adanya afirmasi, lalu kemudian kalau saya melihat secara subjektif bahwa sesungguhnya mulai ada keberdayaan orang-orang Papua sendiri, di mana kemudian kalau kita lihat bahwa dalam satu kesempatan musabaqah tilawatil Quran justru secara umum Papua bisa bersanding dalam 10 besar provinsi raihan prestasi di musabaqah tilawatil Quran, bisa bersanding dengan Aceh, bisa bersanding dengan Sulawesi Selatan, yang dimana kita kenal Aceh sebagai Serambi Mekah, dan kemudian Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Serambi Medina. Ini mungkin hanya lagi-lagi case by case, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Papua dengan segala pro dan kontranya juga mengalami kemajuan-kemajuan. Satu catatan lagi bahwa dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama bahwa Papua Barat sendiri adalah provinsi dengan toleransi yang tinggi. Yang dimaksudkan tinggi adalah di mana ada kelompok tinggi, sedang, dan rendah, dan dari semua 34 provinsi kita, Papua Barat merupakan di antara provinsi dengan harmoni yang memungkinkan adanya kehidupan bersama antara non-Muslim, Muslim, dan seterusnya. Itu mungkin catatan-catatan saya, Kang Asep, kira-kira dari pandangan ilmu hubungan internasional, bagaimana melihat bahwa Papua tadi dengan segala kebijakan afirmasi ditambah dengan gelontoran dana otonomi khusus, ditambah lagi bahwa ternyata kehidupan keberagamaan dan keberagaman itu kemudian menemukan tempat yang tepat di Papua. Silakan, Kang. Ya, terima kasih Prof. Ismail. Ya, tentu by proses ya. Kalau saya melihat ya memang secara gelontoran dana itu meskipun memang itu mungkin salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, meskipun selama 20 tahun ya, hampir 20 tahun nampaknya belum memberikan penerapan gelontoran dana ini ya, belum memberikan hasil yang maksimal ya. Tentunya nah inilah itikat ya. Jadi semangat itikat baik ini memang tidak cukup hanya dari pemerintah ya, dengan melalui undang-undang Otsus ya, melalui gelontoran dana ya, yang triliunan gitu ya. Tapi juga itikat baik ini juga harus ada dari komponen-komponen yang ada di Papua. Dalam hal ini ya pemerintahan ya, artinya pemerintah daerah ya, dan juga
bersinergi dengan para tokoh ya, ini mungkin para ketua adat dan sebagainya, gitu kan. Nah ini saya pernah mungkin ya perjalanan ke Papua ya, mungkin 4 tahun yang lalu ya, di mana pada saat yang bersamaan ya lagi rame ya penggunaan dana otsus ya. Nah ini tentunya saya juga tidak bisa tidak boleh juga menduga-duga siapa yang bermain dana otsus ya. Tapi yang pasti saya melihat ada perkembangan yang signifikan ya, dalam artian secara mental ya, mental masyarakat Papua ini ada perkembangan yang sangat signifikan, artinya menuju lebih baik ya. Tentunya dengan buktinya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Ismail ya, terkait dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh masyarakat Papua ini. Nah kemudian dalam konteks HI ya, dalam konteks HI ya, tentunya aktor non negara ini ya mampu ya mempraktekkan diplomasi yang lebih cepat, lebih murah dan lebih efektif ya, dibandingkan aktor negara ya. Dalam hal ini bicara negara katakanlah presiden atau para menteri itu bicara aktor negara ya. Tapi justru aktor non negara ini lebih berperan dalam mempraktekkan diplomasi yang meskipun mungkin dianggap tidak resmi, tapi ini lebih cepat, lebih murah dan lebih efektif. Sehingga kalau pemerintah mau bermain cantik ya pemerintah harus mengoptimalkan aktor-aktor non negara ya, sehingga masyarakat juga akan lebih berkembang menurut saya. Nah disinilah mungkin adanya mobilisasi ataupun akulturasi ya, migrasi ya, adanya percampuran budaya. Seharusnya percampuran budaya itu atau akulturasi ini menjadi bagian aktor non negara untuk saling mengembangkan ya. Tapi saya tidak tahu sekarang ya. Ini 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu saya masih melihat ketimpangan ya. Bagaimana, mohon maaf ya sebelumnya, bahwa akulturasi ini justru yang terjadi adanya mungkin dominasi masyarakat tertentu yang justru di luar masyarakat Papua. Tapi itu 4-5 tahun yang lalu ya. Tapi saya rasa sekarang mungkin mudah-mudahan lebih baik ya. Karena saya belum melihat langsung lagi ini ke Papua. Nah itu mungkin Prof ya. Terima kasih. Ya, catatan saya Kang ada terkait dengan diplomasi non negara, di mana diantaranya kita bisa berharap pada asosiasi profesi seperti kami ini, Forum Dosen Indonesia, lalu kemudian ada perguruan tinggi, di mana kemudian seperti Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, lalu ada Universitas Muhammadiyah Papua, ada Universitas Muhammadiyah Sorong, dan STKIP Muhammadiyah di Manokwari. Ini menunjukkan bahwa dengan interaksi atau people-to-people contact tadi boleh menjadi sebuah kesempatan sehingga kemudian justru komunikasi itu lebih intens. Dan memang sejak awal saya usulkan ini Kang, bahwa untuk menjadi diplomat yang berbicara tentang Papua akan sangat relevan jikalau itu anak-anak Papua sendiri yang bicara. Kan sekarang ini ketika berada di forum-forum internasional biasanya justru kita lihat dari nama diplomatnya, oh Sangaji, berarti itu boleh jadi adalah diplomat yang berasal dari Maluku atau Maluku Utara.
Nah, kalaulah kemudian diplomatnya sendiri itu berasal dari Papua, maka tentu akan sangat dalam tanda kutip itu gregetnya akan lebih bagus, sehingga negara-negara sahabat kita itu kemudian lebih yakin dan kemudian bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama. Berbeda kalau saya yang bicara di forum internasional sebagai dosen yang bekerja di Papua, tetapi boleh jadi adalah karena pengamatan yang tidak komprehensif atau tidak mengalami sendiri, non-participant observation. Berbeda kalau partisipasinya itu langsung oleh anak-anak Papua sendiri. Silahkan bagi kawan-kawan yang sudah bergabung, ada Solahuddin, Damianus Kuliai, ada Wawode, dan kawan-kawan yang lain yang bergabung, baik bergabung di streaming Facebook, streaming YouTube, maupun di Radio Persada Kota Sorong yang bergabung pada sore hari ini. Silahkan memberikan komentar, ketikan, dan sebagainya. Boleh melalui chat box, boleh open mic, dan juga boleh langsung mengetikkan atau mengirimkan ke WA saya supaya saya bacakan. Ada satu pertanyaan ini, Kang. Ya, bagaimana kita melihat relasi antara Jakarta dengan Papua sendiri? Karena kalau kita lihat roadmap yang dibuat oleh LIPI itu justru kemudian tidak mendapatkan sahutan ya dari konteks ilmu pengetahuan. Ini hanya menjadi konsumsi dari ilmu untuk ilmu, tetapi tidak menjadi praktik, kebijakan maupun implementasi. Dan tim LIPI sendiri kalau dulu ada buku pertama, sekarang sudah menjadi buku kedua yang dipimpin oleh Prof. Cahyo Pamungkas. Ya, kalau dulu sudah ada, sekarang justru Prof. Cahyo Pamungkas sudah membuat yang kedua. Ya, dengan demikian maka boleh jadi ada era Papua setelah otonomi khusus. Ya, kira-kira tanggapan Akang itu seperti apa, Kang, melihat pertanyaan ini? Ya, terima kasih Prof. Ismail ya. Tentu bicara tadi relasi ya, bisa relasi ya. Ya, bisa terdengar suara saya, Prof? Bisa, Kang. Lanjut, bisa terdengar. Ya. Jadi bicara relasi ya, kita bisa hubungkan dengan relasi nasionalisme etnik, ya, nasionalisme negara, dan juga nasionalisme kewarganegaraan di Papua. Ya. Berbicara relasi nasionalisme etnik, ya, yang sebetulnya memang kita akan menjadi memiliki nasionalisme ketika kita juga membangun yang namanya nasionalisme etnik, ya, atau kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai etnik dan masing-masing bukan untuk diunggulkan, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga kelestariannya. Makanya disinilah muncul istilah kearifan lokal, gitu ya, kearifan lokal. Nah, seringkali orang melakukan pemahaman yang kurang pas terhadap kearifan lokal itu sendiri. Mengingat kadang-kadang ini kan masalah interpretasi ya. Ada beberapa yang memiliki kepentingan dan memasukkan simbol-simbol ataupun hal-hal tertentu dan dimunculkan sebagai kearifan lokal. Padahal itu bisa jadi bukan, gitu ya. Makanya sebagai filternya itu ya, dalam konteks ethnic nationalism ini ya, tentu kita harus ada civic nationalism ya, atau nasionalisme negara ya. Dalam hal ini
relasi inilah yang harus dimunculkan, ya. Dan tidak cukup hanya nasionalisme negara, tapi juga nasionalisme kewarganegaraan di Papua. Nah ini saya tidak tahu ya, maksudnya kalau di Jakarta apakah informasi yang orang masyarakat Jakarta dapatkan apakah sama dengan yang didapatkan dengan di Papua? Tentunya kalau bicara sekarang dengan teknologi gitu ya, 4.0 gitu ya, seharusnya idealnya ya semua masyarakat ini se-Indonesia ya, baik Jakarta dan Papua punya informasi yang sama. Tapi sering terjadi ada gap ya. Ada terjadi semacam gap ya. Nah, gap inilah yang menyebabkan hal atau yang kurang baik terjadi dalam relasi tersebut atau instrumen dalam relasi tersebut tidak terpaut dengan baik ya. Dan ini tentu akan mempengaruhi ya pertumbuhan dan juga perkembangan ya tadi ya nasionalisme etnik ya dan juga nasionalisme kewarganegaraan di Papua ya. Makanya di sini transfer knowledge ya, transfer informasi ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dikedepankan. Ini dari sisi akademiknya begitu, Pak Ismail. Ya, untuk melihat Papua sendiri kan, kalau dalam pandangan Akang itu apa ya topik-topik yang relevan untuk kita teliti atau yang kira-kira menjadi tren di kajian ilmu hubungan internasional, karena boleh jadi karena akan juga sekarang memimpin asosiasi hubungan internasional ini, paling tidak kita boleh mengundang kolega-kolega kita dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang memang sudah punya jurusan hubungan internasional, boleh bermitra, berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang memang juga sudah punya prodi hubungan internasional ya, sehingga kemudian ini boleh menjadi kolaborasi perguruan tinggi atau boleh jadi perguruan tinggi U2U kontak, sehingga kemudian kita boleh menyediakan referensi atau hasil-hasil penelitian yang update dan mutakhir terkait dengan Papua itu sendiri. Mohon informasinya, Kang. Ya, terima kasih, Prof. Ya, tentu ya. Saya pertama ya, saya juga tadi pingin ini menyebutkan tadi forum FDI ini, forum yang saya rasa ini cukup sangat baik ya, dan ini menjadi salah satu aktor non negara ya dalam mengembangkan keberagaman ya, apalagi dalam merespon isu-isu internasional dalam hal ini. Tentu hal yang sangat mendasar kalau dalam konteks HI yang perlu kita ketahui bahwa dalam konteks internasional itu ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu cooperation, competition, dan juga anarki serta konflik ya. Nah, di Universitas Muhammadiyah Sorong ini ya, kalau boleh tahu HI-nya sudah berapa lama ya? Di sini ada Mas Anang. Mas Anang, mohon mungkin berkenan untuk memberikan deskripsi Mas terkait dengan jurusan HI yang ada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kami meringkasnya dengan Uni Muda, Kang. Mas Anang, boleh memberikan gambaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ismail, Pak Asep. Kebetulan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, atau yang kita biasa singkat Uni Muda Sorong, memiliki program studi hubungan internasional. Saat itu sejak tahun 2000
19 ya. Jadi ini sudah semester 3 jelang semester 4. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah banyak peminat untuk prodi HI ini. Iya. Ya. Lagi seksi emang HI ini lagi. Iya. Ya, mungkin itu dulu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi dia Kang ini awalnya adalah STKIP Muhammadiyah sejak 2004, lalu kemudian alhamdulillah bertransformasi menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan begitu kemudian transformasi, salah satu jurusan yang mendapatkan izin dari Kemenristek Dikti waktu itu, sekarang Kemendikbud, adalah jurusan hubungan internasional, ilmu hubungan internasional. Dan seperti yang dikemukakan oleh Mas Anang tadi, sudah memasuki semester 3, ini masuk semester 4, ya. Berarti sudah sejak 2019 menerima mahasiswa baru, dan walaupun izinnya sebenarnya adalah 2018, hanya karena sudah terlewat penerima mahasiswa baru dan izin keluar, sehingga mahasiswa baru itu mulai 2019. Dan respon masyarakat Sorong, Sorong Raya juga dan Papua Barat itu kemudian alhamdulillah sangat bagus, sehingga tadi harapannya bahwa orang-orang yang bicara tentang Papua, tidak saja kita yang bukan yang hanya tinggal dan sebagai non-participant observation, tetapi juga adalah orang-orang Papua sendiri yang mereka lah yang menjadi subjek sekaligus objek dari diskusi itu. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya kepada Mas Anang ya. Pernah ikut FENAS nggak Mas Anang? FENAS Asosiasi HI. Ya, Pak Asep, kebetulan saya enggak di Prodi HI ya. Oh iya. Saya di Lembaga Riset, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat. Nah, artinya gini, kaitannya dengan tadi ya, sinergi ya. Tentunya kami asosiasi akan sangat senang ya bersinergi dengan prodi-prodi HI, apalagi di Indonesia Timur ya. Titip salam buat prodi, mungkin nanti bisa nomor HP saya tolong disampaikan oleh Prof. Ismail ya kepada pihak Unimuda. Siap, saya teruskan ke Pak Rektor dan ini juga Ketua Prodi. Nanti kita ke depan bisa terkait AHI. Nah mungkin nyambung dari pertanyaan tadi ya, bahwa kira-kira aspek apa saja yang bisa menjadi kajian ya dalam HI ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa HI itu ya terdiri dari aspek cooperation ya, kerjasama, kompetisi ya, dan juga ada juga anarki dan juga konflik ya, atau konflik ya. Dalam hal ini itulah konsekuensi dari interaksi antar negara ya, dan semuanya dilandasi oleh kepentingan nasional. Di mana ketika ada interaksi antar negara, di sana ada kerjasama. Ketika ada interaksi antar negara, di sana ada kompetisi. Ya. Ada kalanya kerjasama ini menjadi kompetisi. Ketika kompetisi ini dilakukan secara tidak sehat, terjadilah yang namanya konflik, anarki dan konflik ya, adanya dominasi. Makanya lahirnya negara-negara maju, ada negara berkembang, itu seringkali dilandasi oleh semangat kompetisi dan juga ada dominasi di sana. Terkadang negara maju itu ya berusaha menjadikan negara berkembang itu tetap menjadi negara berkembang. Dalam artian apa? Ada, kalau ini dalam bicara kompetisi ya, karena bicara kompetisi berarti bicara dominasi. Negara maju ya secara umum tidak mau ada negara yang mungkin bukan hanya di atas dia, sejajar pun rasa-rasanya atas nama kepentingan nasional mereka merasa akan terganggu. Nah, dalam hal ini ya tentu pendukung dari kerjasama, pendukung dari kompetisi, pendukung dari konflik ini
terdiri dari 4 pilar ya, yang mendasar itu, yaitu ya ada sistem internasional, masyarakat internasional, dan juga individual serta keamanan internasional. Inilah yang harus kita jaga, harmonisasi antara hal ini, antara sistem internasional di mana di sana ada aturan-aturan dan juga hubungan masyarakat internasional serta individual juga harus dijaga, dan yang semuanya bermuara terhadap keamanan internasional. Di samping itu, apa saja yang bisa menjadi objek kajian ya dalam HI ini, terutama Uni Muda yang memang masih muda ya. Kita bisa membacanya dari 2 aspek ya. Pertama, HI sebagai practical disiplin ya, sebagai practical disiplin yang terdiri dari internasional politik ya, kemudian diplomasi ya, ada juga international organization ya, dan juga international law, serta yang terakhir dalam konteks practical disiplin itu adalah international economy ya. Kemudian dalam konteks theoretical ya, kajian HI juga ini meliputi dan ini memang sangat dan berkembang ya. Ini terus berkembang semua kajian HI itu ya. Bahkan bicara environment ya, lingkungan juga ini menjadi kajian konsentrasi HI juga yang mungkin bisa menjadi salah satu kajian spesifik di Papua gitu ya. Kaitannya dengan tadi ya, ada Freeport ya, ini kan bisa environment atau political environment ya, ini juga menjadi salah satu theoretical disiplin yang menjadi salah satu kajian dalam HI. Kemudian di samping environment politik ada juga political geography ya, kemudian foreign policy ya, dan juga termasuk di dalamnya itu sosiologi, psikologi, ini juga bisa menjadi kajian HI ya yang menarik. Kemudian religion ya, serta yang terakhir dalam konteks theoretical disiplin itu, kajian HI itu adalah conflict and peace ya, konflik dan juga perdamaian. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Kang. Ini sangat relevan karena paling tidak apa yang akan sampaikan disimak oleh Mas Anang, dan beliau adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang otomatis menjadi salah satu focal point riset-riset yang ada di Papua. Yang kemudian yang kedua adalah paling tidak karena tadi sudah ada item-item yang akan sampaikan, saya sebagai bagian dari tim pengajar di jurusan HI Uni Muda ini akan mencoba merumuskan kira-kira apa yang boleh kita teliti bersama, dan itu kalau dilakukan you to you maka boleh saling memperkuat. Dan sementara ini ada satu mahasiswa bimbingan saya disertasi, dan itu juga adalah dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, itu terkait dengan moderasi beragama. Ini istilah dari Kementerian Agama, atau mungkin dalam istilah yang lain interfaith dialogue. Kira-kira kalau institusi perguruan tinggi di mana seperti Uni Muda ini kan, itu kan mahasiswanya tidak hanya orang-orang Muhammadiyah, tidak hanya orang-orang Islam, tetapi bahkan non-Muslim sekalipun, itu kemudian alhamdulillah sejauh ini, dan mudah-mudahan sampai seterusnya, sangat nyaman mereka belajar di Uni Muda ini, dan juga di perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya setanah Papua. Nah, kalau ini kemudian menjadi salah satu topik riset, karena saya bukan pure hanya orang yang mau belajar Kang terkait dengan HI, tetapi bukan orang expert di situ. Kira-kira dalam pandangan keilmuan HI sendiri seperti apa? Apakah ini relevan atau justru tidak masuk dalam aim and scope sendiri dalam kaitan dengan itu? Silakan Kang. Pak Is, mohon izin ada dosen. Sebelum kita lanjut, terima kasih Pak Rektor ya. Ada Pak Rektor berkenan bergabung walaupun
Pak Rektor ini sementara beliau harus mendampingi putrinya operasi sesar. Mohon maaf Pak Rektor, ini justru kita sudah bicara banyak. Mohon berkenan Pak Rektor terkait dengan beasiswa untuk negara-negara sahabat seperti Vanuatu dan sebagainya. Mohon berkenan Pak Rektor, silakan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Ismail Weke beserta teman-teman narasumber. Jadi serta seluruh partisipan yang saya banggakan, saya sebagai praktisi ini langsung saya ada di Papua dalam kurun waktu 50 tahun ya. Sehingga praktis saya paham betul apa itu Papua, karena saya sejak sekolah juga ada di Papua, dari Jayapura sampai sekarang di Sorong. Jadi Papua ini menarik sekali ini, Pak. Papua menarik sekali, sehingga Papua ini banyak hal yang dianggap kurang, namun di sisi lain banyak juga yang kelebihan-kelebihan yang tidak ada di tempat lain, ada di Papua. Saya lebih senang melihat kelebihan-kelebihannya sehingga indah. Walaupun di sini memang apabila kita berjuang untuk tanah Papua ini memang kita harus betul-betul ekstra dan ekstrim ya. Sampai tingkat kesabarannya juga harus ekstra dan ekstrim. Juga dalam memberikan standar-standar penilaian itu juga harus sangat berbeda dengan di tempat yang lain. Kalau kita berbuat sesuatu di sini, kalau diukur di tempat lain mungkin 1 bulan harus sudah ada progres sekian. Kalau di sini baru mulai sedikit itu dianggap sudah bagus ya. Jadi banyak cerita yang menarik di Papua ini dan tidak ada di tempat yang lain. Bapak Ibu partisipan narasumber yang saya hormati. Nah, yang paling penting adalah di tanah Papua ini kondisi saudara-saudara kita ya. Kalau dikumpul secara acak ada, katakan kita ambil saudara kita dari Papua itu 100 orang. Dari 100 orang ini mana yang konsumtif dan mana yang produktif apabila kita berikan uang. Katakan kita berikan uang masing-masing 100 juta. Itu hampir semua itu bisa dipastikan mereka akan berpikir bagaimana cara menghabiskan uang ini. Nah, mungkin dari 100 ini tidak ada yang berpikir bagaimana menabung. Jadi konsep menabung sampai sekarang itu hampir tidak ada. Demikian juga konsep untuk mengembangkan. Nah, jadi yang paling penting untuk tanah Papua ini adalah bagaimana kita melakukan karakter building. Sehingga orang-orang Papua itu nanti menjadi pemain di tanahnya sendiri. Menjadi petarung di tanahnya sendiri. Menjadi pemberi, bukan menjadi orang yang senantiasa diciptakan untuk menerima. Jadi kita dengan penuh kesabaran, kita dengan penuh kerja ekstra dan ekstrim, betul-betul kita harus menjadikan mereka mempunyai sifat how to give, bagaimana saya harus memberi. Itu nanti selesai urusan. Kalau kita konsep untuk mensejahterakan rakyat Papua dengan pikiran-pikiran material saja, tentu sampai kiamat tidak akan selesai. Karena biarpun berapa uangnya ditaruh di sini, kalau mindset saudara kita, karakter saudara kita tidak dirubah, maka sampai kiamat tidak akan selesai dan tidak akan sejahtera. Yang ada adalah mempertajam keluhan-keluhan kepada si pemberi, yaitu Jakarta. Nah, tugas kita adalah merubah mereka menjadi seperti kita, bahkan lebih baik lagi.
Mereka bisa memberi kepada saudara, dan ini kepada saudara sesama, bahkan kepada suku yang lain, dan ini bisa. Nah, saya tetap optimis. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uni Muda alhamdulillah sebagai perguruan tinggi satu-satunya yang ada di kawasan timur, Papua, Papua Barat, Maluku Utara. Nah, jadi 4 provinsi yang memiliki program studi hubungan internasional, ya. Saya tidak tahu di Sulawesi ada atau tidak, ya Pak Is, ya. Nah, kalau di 4 provinsi ini memang hanya kami. Nah, ini menjadi, tadi sudah disinggung oleh narasumber kita, menjadi sangat strategis, ya. Kami sudah putuskan dan sudah menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Papua New Guinea dan Solomon Island, bahwa mulai tahun ini kami memberikan beasiswa kepada minimal 5 orang, dan kami sudah komunikasi juga ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah akan mendukung 5, dan nanti akan berbondong-bondong beberapa kementerian juga. Saya istilahkan ini sebagai semacam soft diplomasi. Jadi yang selama ini saudara-saudara kita yang ada di Papua New Guinea, yang ada di Kepulauan Solomon, bahkan yang ada di Papua, ya, kalau ditanya bagaimana Anda, apakah Anda sudah, ini menjadi menarik. Jadi Uni Muda alhamdulillah pada tahun ini, beberapa tahun ini menjadi kampus yang sangat welcome terhadap anak Papua, dan anak Papua juga sangat senang menjadi kampus idola, karena kami Pak Is untuk mahasiswa yang baru ini mencapai 80% anak TENTA yang ada di tanah Papua, mulai dari Merauke, Jayapura, Kaimana, seluruh kabupaten kota. Namun saya berpikir bahwa kami sudah menebarkan kebaikan-kebaikan. Kami sudah berusaha untuk bagaimana menebar kasih sayang, kebersamaan, saling menguatkan. Ya, alhamdulillah sejak berdiri 2004 sampai sekarang kami tidak ada konflik. Jadi dengan mereka, karena kami sudah tahu persis, menyatu, dan mereka sangat nyaman di kampus ini. Dan saya berpikir ini kami masih berbuat baik, menebar kebaikan di Republik Indonesia untuk anak Papua. Nah, kami akan meningkat lebih jauh lagi, karena sekarang pada era virtual ini sudah tidak ada batas ruang dan waktu di dunia ini. Kami akan meningkat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berasal dari Papua New Guinea dan Solomon Island. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti kami akan berikan mereka di sini pelayanan yang terbaik. Kami akan berikan bukti bahwa Indonesia itu baik, Indonesia itu nyaman, dan dampak yang luar biasa juga nanti mahasiswa kami yang berasal dari Papua juga akan silaturahim, akan berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang dari Papua New Guinea. Ini dampak yang sangat luar biasa. Mungkin hari Natal mereka akan ikut pulang saudaranya ke Raja Ampat. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kami akan pastikan bahwa mereka akan senang di kampus ini sebagaimana anak-anak Papua yang lain. Dan nanti mereka akan selesai program sarjana, akan pulang, dan mereka akan cerita tentang kebaikan-kebaikan Uni Muda, kebaikan-kebaikan Indonesia, juga kebaikan-kebaikan Islam. Ini yang penting ini. Di sana kalau ditanya Indonesia, mindset-nya miring ini. Semua mindset miring semua.
Kalau saya yang pergi ke Papua New Guinea menjelaskan, tidak laku. Tidak laku. Karena nabi-nabi itu Pak Is hafal, paham betul, kalau nabi-nabi juga yang dikirim itu sesuai dengan ini, memang kaumnya yang dikirim. Ya, kalau di Jazirah Arab, yang keras tentu nabinya orang Arab. Nah, jadi memang kaumnya yang harus berbicara supaya memang betul-betul situ. Jadi nanti mereka setelah lulus mereka akan cerita, kalian semua berbicara tidak benar. Saya alumni Indonesia, saya di sana betapa baiknya perguruan tinggi Indonesia. Saya di sana dimuliakan, saya di sana dihormati, saya di sana dilayani, tidak dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun saya agama Katolik, saya tidak dibedakan. Dan kalian tahu bahwa perguruan tinggi yang saya kuliah ternyata adalah perguruan tinggi Islam. Jadi yang kalian bicara, Islam itu keras, Islam itu tidak toleran, dan sebagainya, itu semua keliru. Karena saya yang sudah mengalami sendiri. Nah, jadi mereka nanti akan menjadi corong. Sekaligus Uni Muda akan menjadi duta negara. Bukan sekedar duta untuk anak-anak yang ada di Papua, tetapi duta negara, duta Indonesia untuk dunia. Saya pikir ini sangat relevan, Pak Is, dengan program studi hubungan internasional. Dan alhamdulillah, Pak Is, saya sampaikan bahwa mahasiswa kami mulai bulan depan kami programkan semacam English Camp, Pak Is, English Camp ya. Ada mahasiswa mungkin sekitar 600-an mahasiswa yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar nanti akan dikumpulkan di apartemen selama 3 bulan atau ya selama 3 bulan makan minum di situ, akan belajar bahasa Inggris. Dan salah satu native speaker adalah saudara-saudaranya sendiri yang datang dari Papua New Guinea. Nah, ini gambaran-gambaran mengapa Uni Muda ya dengan adanya hubungan internasional sekaligus mungkin sementara belum memberikan, kami akan mendatangkan. Nantinya kami akan membuktikan sebuah model, rule model. Ini modelnya. Tentu nanti kalau sudah ada bukti konkret, itulah nanti akan bisa dilihat secara nyata. Demikian Pak Is, terima kasih atas waktunya Pak Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Beliau ini sementara menyambut kebahagiaan lahirnya cucunya. Walaupun demikian, komitmen beliau terhadap Uni Muda, komitmen terhadap pendidikan tinggi, komitmen terhadap Muhammadiyah, beliau juga tetap meluangkan waktu di sela-sela menyambut kebahagiaan itu. Saya mengundang Ibu Nuriana, dosen di jurusan Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mungkin boleh berbagi pengalaman Ibu Nuriana, apa saja yang menjadi praktek-praktek atau apa pengalaman Ibu selama di Kota Sorong, dan juga bagaimana antusiasme anak-anak kita di Papua ini belajar HI. Dan saya sangat setuju dan mengikuti pendapat Pak Rektor tadi bahwa jurusan HI ini kita buka adalah supaya orang-orang yang dalam tanda kutip mendakwakan Papua di level internasional adalah orang-orang Papua sendiri, adalah dengan menggunakan tadi dengan bahasa kaum. Mohon berkenan Ibu Nuriana, silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf Pak Rektor, saya izin untuk memberikan pengalaman saya setelah mengajar kurang lebih 1 semester di Uni Muda Sorong ini.
Jadi untuk pengalaman saya pertama kali mengajar anak-anak Papua untuk mata kuliah atau prodi HI, itu mereka sangat antusias sekali. Jadi mereka sangat melek terhadap event-event atau kasus-kasus internasional, Pak. Jadi di sini mereka sangat aware terhadap politik itu seperti apa, kemudian untuk hubungan internasional itu apa saja yang harus mereka perhatikan. Dan mereka juga yang membuat saya sedikit kaget untuk kemampuan mereka. Mereka pandai sekali berbahasa Inggris, terutama untuk negeri Australia. Jadi mereka untuk kemampuan speaking-nya itu sangat mumpuni sekali. Nah, kalau bagaimana pengalaman saya selama mengajar untuk spesifikasi masalah hubungan internasionalnya itu, mereka sangat antusias untuk melakukan diplomatic course, Pak. Jadi mereka senang sekali untuk bagaimana mereka melakukan seperti role-play jadi orang diplomat, dan kemudian menyampaikan pandangan mereka mewakili negara-negara yang sedang mereka menjadi perhatian mereka. Kalau kemarin itu kami juga terlalu event nasional yaitu PPN Pak dan PSMU yang diadakan dari kami berpartisipasi untuk mewakili Papua Barat. Itu bagi satu-satunya universitas yang ikut berpartisipasi dalam event nasional itu. Nah, di sana untuk mahasiswa HI yang ada di Unimuda, mereka berkontribusi aktif dan memberikan sedikit review tentang bagaimana acara pernyataan pers Kemenlu itu dilakukan pada Januari kemarin. Jadi untuk pengalaman saya sangat antusias sekali untuk mengajar anak-anak HI Papua, khususnya di Unimuda, karena mereka memiliki semangat untuk belajar yang sangat bagus, dan mereka memiliki pengetahuan atau awareness tentang kejadian-kejadian internasional itu sangat bagus sekali. Mungkin seperti itu pengalaman dari saya sebagai dosen HI di Unimuda saat ini. Terima kasih Ibu Nuriana berkenan share kepada kita terkait dengan pengalaman Ibu telah mengajar itu, dan tentu nanti mohon izin Kang Asep, saya meneruskan nomor Kang Asep ke Ibu Nuriana dan Pak Rektor. Mudah-mudahan nanti Ibu Nuriana mohon dikontak langsung ke Kang Asep. Beliau ini adalah ketua asosiasi yang dibentuk dengan nama Asosiasi Hubungan Internasional, kalau tidak salah namanya AIHI, tapi nanti akan dikemukakan langsung oleh Kang Asep sendiri. Ini Kang mohon direspon dua hal. Pertama, tadi topik-topik terkait moderasi beragama atau interfaith dialogue, apakah ini masuk dalam kaitan aim and scope kajian hubungan internasional atau justru out of aim and scope? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika Kang Asep berkenan, mohon menginformasikan seperti apa asosiasi ini, dan nanti Ibu Nuriana akan menyimak dan mengkoordinir teman-teman bagi dosen-dosen di jurusan hubungan internasional untuk bergabung dalam asosiasi ini. Mohon dua hal ini, Kang. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Is ya. Tentunya sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kajian-kajian HI ini sebetulnya sangat komprehensif ya. Dalam hal ini religion di sini ya, kalau bicara interfaith dialogue ya, ataupun moderasi keagamaan, ini bisa masuk dalam kajian HI sebagai theoretical disciplines ya, sebagai teoretik ya, sebagai theoretical discipline. Jadi bagaimana kemudian kita mengetahui ya, bahwa mungkin saya coba sebentar flashback ya, bicara ada buku ini ya, Samuel Huntington yang meramalkan ya pasca Perang Dingin itu terjadinya clash of civilization ya. Dalam hal ini ya, benturan dua peradaban yang diyakini
mewakili Islam dan juga Barat ya. Tentu tesis ini ya selain banyak yang menentang, tapi juga ada beberapa hal memang terjadi ya. Dan kondisi-kondisi atau permasalahan yang sudah menjadi wacana internasional, tentunya secara tidak langsung, secara teoretikal itu masuk dalam kajian hubungan internasional. Tentunya mungkin harus ada teori-teori pendukung ya. Contohnya dikaitkan dengan mungkin kaitannya dengan kepentingan nasional atau juga kebijakan luar negeri ya. Contoh mungkin sedikit contoh kita tahun kemarin ya diramaikan dengan Islam Nusantara katakanlah gitu ya. Ketika Islam Nusantara itu menjadi satu kebijakan luar negeri Indonesia untuk bisa ditransformasikan, untuk bisa ditransfer keluar, itu menjadi kajian hubungan internasional gitu. Begitupun yang penting ciri dalam dalam kajian HI itu harus ada dua variabel ya atau dua aktor ya dalam hal ini. Aktor ini bisa negara atau juga bisa organisasi ya. Nah ini tergantung kita mengemasnya nanti. Mana teori-teori HI yang bisa dimasukkan dalam interfaith dialogue ini ya. Kan bicara interfaith dialogue berarti ya bicara teori perdamaian ya, teori resolusi konflik mungkin, atau juga diplomasi juga bisa masuk. Jadi agama sebagai diplomasi publik masyarakat atau Indonesia dalam konflik apa gitu ya. Nah ini sangat terbuka ya Prof. Ismail ya. Jadi kajian HI ini sebetulnya sangat luas dan interdisipliner. Dan mungkin izinkan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan hatur salam kepada Pak Rektor ya, dan juga ternyata di sini ada staf pengajar HI ya. Perkenalkan memang kebetulan ya saya baru terpilih menjadi ketua Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional ya, dan periode 2020-2023 ya. Kita sebetulnya ketika periode kemarin sempat juga berkunjung ke Papua, tapi baru ke Cendrawasih dan juga ke STJ ya, USTJ ya, USTJ, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. USTJ ya, baru itu yang kita kunjungi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa berkunjung ke Unimuda. Nah, asosiasi ini berdiri sejak tahun 2009 ya, artinya sudah cukup lama ya. Dan saat ini kita memiliki jadi keanggotaannya itu berbasis prodi ya. Dari 75 prodi yang terdaftar di PDDikti, saat ini emang sudah hampir 57 yang terdaftar di asosiasi. Dan kami akan sangat senang apabila Unimuda juga bisa berkenan bergabung. Lalu apa yang bisa didapatkan? Tentunya kita bisa saling berkolaborasi ya, interaksi, apalagi dalam konsep MBKM ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kita akan lebih mudah ya melakukan pertukaran pelajar ya. Dalam hal ini di samping juga dilakukan secara online, tapi kalau memang dilakukan secara luring itu juga akan lebih mudah karena kita dalam konteks kita fasilitasi di lingkungan asosiasi gitu ya. Jadi makanya senang sekali ya ada sahabat baru, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan bergabung keanggotaan di FENAS ke depan. Nanti kalaupun butuh informasi terkait dengan pendaftaran keanggotaan nanti bisa WA ke saya langsung. Nanti tolong disampaikan sama Prof. Ismail. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Sore hari ini tidak hanya kita mendapatkan analisis dari perspektif hubungan internasional terkait dengan diplomasi Papua dan juga sekaligus bagaimana Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam
menambah prodinya, yaitu jurusan hubungan internasional. Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang streaming Facebook dan menyimak melalui radio Persada Sorong, kita berada di penghujung diskusi kita secara berturut-turut. Saya mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan juga Kang Asep untuk memberikan kata penutup atau closing statement menutup diskusi kita pada sore hari ini. Kesempatan pertama saya mohonkan Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Disilakan ya, Pak Rektor. Suaminya di dalam. Terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Asep, narasumber, terus serta teman-teman semua. Jadi kami sadar betul, Pak Is sadar betul bahwa sebagai orang Islam kita harus rahmatan lil alamin. Jadi kita menebar kebaikan kepada seluruh alam semesta. Jadi ternyata bukan hanya manusia, ternyata perintahnya juga kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di alam raya ini. Jadi tugas kita termasuk secara khusus di Tanah Papua ini dalam rangka rahmatan lil alamin dengan menebar kebaikan. Saudara-saudara kita semua, anak-anak Papua, mereka juga saudara kita, mereka adalah sesama makhluk Allah, sesama manusia, walaupun beda agama. Tetapi mereka adalah saudara kita, jadi kita harus perlakukan yang bagus. Sekarang ada istilah dengan moderasi beragama, ternyata kami sudah mempraktekkan begitu lama. Jadi pendeta ada yang kuliah di kami, suster atau biarawati juga ada yang kuliah di kami. Jadi tokoh-tokoh agama. Nah ini menjadi menarik ya. Mereka welcome ke kami juga Uni Muda juga untuk Papua, Uni Muda untuk Papua, termasuk Muhammadiyah untuk Papua. Sebagai orang Islam, itulah yang bisa kami lakukan dengan menyempurnakan ikhtiar. Walaupun isu globalnya saudara kita Papua sampai ke Papua Nugini dan sampai ke seluruh kawasan yang ada di kepulauan di kawasan Papua Nugini, semua dengan mindset yang negatif. Kalau kita tidak berbuat, tentu semakin besar, semakin merugikan. Apa yang kita bisa berbuat? Nah, tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Tidak ada sesuatu yang besar datang langsung begitu. Namun berangkat dari yang kecil, itulah nanti akan menjadi besar. Jadi itulah yang kami komitmen untuk memulai berbuat untuk negeri ini, untuk termasuk untuk Islam, dengan mengembangkan nilai-nilai, termasuk di Uni Muda kami tidak hanya memberikan kemampuan akademik kepada mahasiswa kami, tetapi kami memberikan ada nilai-nilai yang lain, nilai-nilai yang sederhana saja. Kampus kami pastikan menjadi kampus yang paling bersih, yang paling indah, paling menyenangkan, mencerdaskan, dan bersahabat. Ini saja nilai ini kalau sudah bisa kita transfer kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, ini dampaknya akan besar kepada keluarga, kepada masyarakat. Jadi itulah yang bisa kami lakukan. Goal kami adalah tentu perdamaian dunia, goal kami adalah persahabatan dunia, goal kami adalah kebersamaan dunia, toleransi dunia, namun kita harus mengawali dari yang kecil, start small. Jadi kita harus mulai dari yang kecil. Dan saya tidak mau menunda-nunda kapan yang terbaik untuk memulai adalah sekarang. Walaupun sebelumnya belum, ya sekarang ini kita sudah memulainya. Mudah-mudahan inspirasi yang kami dapat
itulah yang kami akan segera bumikan, akan memberikan sumbangsih kepada negara Indonesia, demikian juga kepada Islam di tanah Papua maupun di Indonesia bahkan di dunia. Terima kasih Pak Is dan semua rekan-rekan yang mengikuti webinar ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kata penutupnya di penghujung acara kita. Selanjutnya saya mohonkan kembali kesediaan Kang Asep Kamaludin untuk memberikan kata penutup, closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini waktu Kota Sorong. Silakan Kang. Ya, terima kasih Prof. Ismail. Luar biasa Pak Rektor, ya, closing statement-nya sangat menyentuh, ya. Tentu mohon izin juga saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kembali ke tema pokok yaitu diplomasi, ya. Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, ya, tahun 1999 bahwa setiap warga negara ya berhak atau melakukan tindakan diplomasi, ya. Dalam hal ini, ya, tentu ada dua jenis yang mendasari dari diplomasi itu, ya, sehingga kalau saya menyebutnya ya diplomasi rakyat, ya, kaitannya dengan topik yang kita bicarakan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah branding, ya, branding di sini atau komunikasi budaya, ya, dimana tentu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Uni Muda terkait dengan moderasi agama itu juga menjadi branding sebetulnya yang bisa tentunya memberikan citra yang sangat positif. Jadi konkret, ya, lebih konkret, ya. Dan ini akan ya tadi, ya, akan menyebar energi citra ini, ya, atau komunikasi budaya itu melalui tadi aspek, ya, keberagamaan, ya, keberagaman dalam keberagamaan, ya, gitu, ya. Nah, kemudian dengan strategi citra atau pencitraan branding yang melalui komunikasi budaya, lintas budaya, ini pastinya akan menciptakan niat baik secara umum, ya, dari berbagai aktor dalam hal ini, ya, baik state ataupun non state, gitu, ya. Ya. Dan pastinya komunikasi budaya ini juga akan membantu menjaga hubungan aliansi dalam jangka panjang dan akan merusak, ya, upaya-upaya orang-orang, ya, yang tidak senang atas kebersamaan, atas hal yang baik yang kita munculkan, gitu, ya. Kemudian yang kedua dari diplomasi ini yang perlu kita lakukan adalah lebih kepada bagaimana kita melakukan strategi yang bisa memfasilitasi semacam advokasi politik, ya, advokasi politik, ya. Dan ini memang advokasi politik ini perlu, ya, dibangun oleh berbagai aktor, ya, diantaranya ya media, ya. Kayak di sini nanti ada juga yang bermain di media. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Prof. Ismail, ya, dengan terus mengupdate informasi melalui media sosial dan juga menstreamingkan webinar ini juga bagian dari advokasi politik sebetulnya. Sehingga baik secara domestik maupun internasional, ya, diplomasi kita akan sampai kepada tujuannya, yaitu tujuan utama, ya, tentunya meniadakan konflik dan mewujudkan serta melanggengkan kedamaian.
Dan tadi dalam konteks Islam disebutkan ikhtiar menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Itu saja mungkin dari saya, Prof. Ismail. Terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Dengan berakhirnya kata penutup dari Kang Asep tadi, berakhir pula lah rangkaian diskusi kita. Alhamdulillah wa syukrillah bisa mendengarkan langsung dari Kang Asep, sekaligus bagi Bapak Ibu dosen, dan juga terima kasih atas bergabungnya Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan sekali lagi bagi adik-adik SMA atau SMK maupun Madrasah Aliyah, jikalau ingin mendaftar di Unimuda, ya ada jurusan hubungan internasional. Ini satu-satunya jurusan hubungan internasional yang ada di Papua Barat. Ya, kalau di tanah Papua sendiri hanya ada di USTJ, adanya di Unimuda dan di Uncen sendiri. Dan insya Allah Prodi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini akan segera bergabung dengan asosiasi hubungan internasional, di mana setiap 3 tahun itu melaksanakan pertemuan nasional. Dan sebelum Kang Asep ini adalah Prof. Tirta ya Kang, kalau tidak keliru. Sebelumnya Yusron, Mas Yusron. Yusran, lalu Prof. Tirta. Yusron, Prof. Tirta. Oke, Prof. Tirta. Mungkin sedikit saja saya tambahkan. Silakan, Kang. Silakan. Mangga. Asosiasi ini, Pak Rektor dan juga Bu dosen, kita dalam 1 tahun kegiatan resminya ada FENAS itu setiap tahun kita adakan. Di sana ada call for paper ya yang akan ditampilkan, dan ini diperlukan oleh para dosen untuk ini ya biar bisa masuk ke jurnal ya. Nanti kita dorong untuk masuk jurnal internasional ya. Dan kemudian ada namanya sela FENAS ya. Itu kegiatan sela FENAS itu juga kita adakan biasanya di pertengahan tahun. Di samping itu tentu dalam kondisi seperti ini yang belum masih daring, kita lebih leluasa mengadakan webinar-webinar. Insya Allah nanti setelah ini kita akan masukkan daftar undangan ke Unimuda untuk menjadi peserta ke depannya. Terima kasih Kang, ini satu tambahan yang sangat bagus. Mudah-mudahan diskusi terkait diplomasi Papua dalam konteks NKRI ini yang pertama, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Dan nanti kita mohon mungkin Kang Asep rekomendasinya ada dari kolega kita di AIHI, siapa yang boleh kita undang pada kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung baik melalui Zoom, begitu pula streaming Facebook dan YouTube, dan juga bergabung melalui radio Persada di Kota Sorong. Kegiatan ini, diskusi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi kita semua. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan. Bagi yang Muslim, saya undang untuk sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Catatan kita pada hari ini pertama adalah mohon Ibu Nuriana mengidentifikasi topik-topik yang kita bisa riset bersama. Nanti kita akan lakukan round table discussion dengan menggunakan Zoom. Kita mengundang sekali lagi Kang Asep, mengundang dosen-dosen HI seluruh Indonesia, jikalau ada yang berkenan untuk meneliti bersama-sama dengan kita. Saya sendiri insya Allah akan ada 2 proposal, bagaimana Muhammadiyah Papua, dan juga ada satu lagi moderasi beragama. Dan ini juga tidak hanya skema Simlitab Mas, kita ada skema Muhammadiyah Studies. Ya, Mas Budi ini mahasiswa bimbingan saya itu sudah mendapatkan dukungan dana dari PP Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Kang Asep, Bu Nuriana, dan semua yang berkenan hadir. Terima kasih Pak Rektor, Bu Nuriana, dan semuanya. Salam sehat, salam bela negara. Terima kasih Kang.